itu bab 3 kita kenal dengan istilah metodologi penelitian. Apa kok ini laptop ibu kayaknya sensitivitasnya agak, tapi mudah-mudahan masih bisa jelas. Metodologi penelitian, ya. Seringkali mahasiswa itu salah dalam menyebutkan bab 3-nya. Bukan metodologi, tetapi dia bilang bab 3 itu adalah metode penelitian, ya. Bahkan ada yang paling fatal itu bilang metodologi, ya. Jadi bukan metodologi, bukan metode penelitian, tetapi yang benar adalah ya, metodologi penelitian. Kemarin ada dosen di Fakultas Teknik, koordinator pusat pengabdian masyarakat. eh, Beliau tanya ke ibu, ya, Bu Ika, kalau di PGSD itu namanya mata kuliahnya metodologi penelitian atau metode penelitian? Lalu ibu bilang, semestinya metodologi penelitian. Kalau di itu apa, Al? Mata kuliahnya namanya apa, Al? Metodologi. Metodologi apa metode, Al? Metodologi. Nah, berarti benar PGSD, metodologi penelitian. Kalau di Fakultas Teknik, itu namanya metode penelitian. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bab 3 itu bukanlah metode penelitian, judul babnya, melainkan metodologi penelitian? Dikarenakan kalau metode penelitian itu adalah subunit dari metodologi penelitian. Kalau metodologi penelitian itu umum, ilmunya, bidang ilmunya dari penelitian. Sehingga di dalamnya ada membahas jenis penelitian, ada yang membahas pendekatan penelitian, apa populasi dan sampel, misalkan kalau dia untuk kuantitatif, lalu teknik analisis data, semua ini dirangkum di dalam yang namanya metodologi penelitian, bukan metode penelitian. Nah, sekarang setiap bab 3 metodologi penelitian itu akan memiliki sub-sub bab yang berbeda bergantung kepada pendekatan penelitian yang diberikan. Misalkan contoh, Anda mau mengerjakan proposal skripsi, metode penelitiannya itu dengan metode ini, apa namanya, systematic literature review, ya. Systematic literature review itu termasuk penelitian kepustakaan. Di dalam panduan penelitian skripsi, yang namanya studi kepustakaan itu ada bab 3-nya, istilahnya korpus. Nah, waktu kita pandemi COVID-19, di mana kakak-kakak tingkat Anda tidak bisa turun lapangan, semua penelitian diarahkan kepada pemilihan korpus. Nah, banyak dosen yang tanya ke ibu, korpus itu apa sih, Kak? Pemilihan korpus itu apa? Pemilihan korpus itu biasanya, karena di dalam panduannya tertulis pemilihan korpus. Pemilihan korpus itu biasanya untuk penelitian-penelitian kualitatif yang berkaitan dengan dokumen. Dokumen sebagai subjek penelitian dari preskripsi itu, ya. Jadi misalkan kalau di dalam systematic literature review, teman-teman apa namanya mahasiswa publikasi ibu lagi ibu suruh cari artikel yang akan menjadi korpus, ya, di apa namanya di telaah. Nah, itu adalah korpusnya. Jadi contoh misalkan Anda mau meneliti ini, kalau mahasiswa ilmu komunikasi biasanya pemilihan korpus itu adanya di bidang-bidang ilmu komunikasi, sastra gitu, ya. Misalkan kamu mau melihat unsur pornografi di misalkan di majalah Femina, misalkan contohnya, ya, di majalah Femina,
Dari tahun berapa? Dari tahun misalkan 2015 sampai 2022. Nah, dari tahun 2015 sampai 2022 itu bukan berarti bahwa semua majalah Femina di tahun edisi tersebut kita akan jadikan bahan penelitian. Tidak, tetapi kita lakukan seleksi. Penyeleksiannya itu tergantung pada pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Nah, itu yang dinamakan sebagai pemilihan korpus. Jadi nanti kalau Anda baca panduan penelitian skripsi, sedang mencari-cari pendekatan penelitian yang bisa menjawab permasalahan penelitian yang Anda ajukan dan Anda menemukan kata korpus. Ingat kata Ibu ya, korpus itu adalah pemilihan unit analisis dokumen mana yang mau diteliti. Sehingga karena R&D itu bisa kita kategorikan dia ke dalam pendekatan kuantitatif, pendekatannya adalah kualitatif, atau bahkan pendekatannya itu mixed method, biasanya Ibu menggunakan mixed method ya. Maka pemilihan korpus ini tidak bisa kita masukkan ke dalam bab 3. Nah, begitu juga kalau misalkan untuk populasi dan sampel, tidak ada subbab populasi dan sampel di dalam bab 3-nya R&D. Nah, sekarang apa saja unit-unit yang ada di dalam bab 3 dari R&D? Ntar ya, Ibu lihat dulu WA-nya si Bella. Oke, yang pertama itu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu apa? Tujuan penelitian itu adalah sasaran akhir yang mau kita capai melalui proses penelitian kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tujuan penelitian yang ada di dalam bab 3 itu relevan dengan yang ada di dalam bab 1? Jawabannya iya. Misalkan contoh ya, eh ini sebentar Ibu contohkan punyanya si kemarin itu Via ya. Ya. Nah, misalkan ini ada sebanyak 5 rumusan masalah. Ternyata di panduan yang terbaru itu eh, tidak ada tidak ada tujuan penelitian, tetapi yang ada adalah kegunaan hasil penelitian. Tujuan penelitian dengan kegunaan hasil penelitian itu berbeda. Kalau dia tidak ada tujuan penelitian di bab 1, maka tidak ada yang bisa kita copy paste. Tetapi kalau dia ada tujuan penelitian di bab 1, maka Anda hanya tinggal copy paste tujuan penelitian tersebut dan dipindahkannya ke bab 3. Nah, karena ini tidak ada, sekarang kita lihat rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ada 5. Kalau rumusan masalahnya ada 5, maka tujuan penelitiannya juga harus ada 5. Jadi setiap rumusan masalah itu akan memiliki rumusan tujuan penelitian yang hampir sama dengan rumusan masalah, hanya bedanya kalau di dalam rumusan masalah selalu diawali dengan kata tanya, sedangkan tujuan penelitian itu tidak diawali dengan kata tanya, tetapi pada umumnya diawali dengan kata untuk. Misalkan contoh, bagaimana analisis awal untuk kemampuan numerasi siswa kelas 5 SDN Bambu Apus 01 pagi pada materi bla 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 bla.
Berarti dengan rumusan masalah ini bisa kita buat tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis kondisi awal atau untuk menganalisis kemampuan awal numerasi siswa kelas bla 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 bla, ya. Nah, lalu yang kedua tujuan penelitiannya apa? Berarti yang kedua tujuan penelitiannya adalah untuk mendesain bla bla bla. Yang ketiga, untuk mengembangkan media pembelajaran bla bla bla. Nah, lalu yang keempat, untuk mengidentifikasi atau menemukan atau mengevaluasi, itu bahasanya. Dan ingat, sama seperti ketika kita membuat sebuah tujuan pembelajaran ya, tidak boleh ada Anda gunakan kata kerjanya, kata kerja mengetahui di dalam rumusan tujuan penelitian Anda. Misalkan untuk mengetahui kelayakan, untuk mengetahui respon siswa. Kenapa tidak boleh menggunakan kata mengetahui? Karena sangat dangkal. Padahal yang namanya penelitian, apapun metodenya tidak ada yang dangkal, ya. Misalkan, oh kamu kerja penelitianmu itu dengan hanya systematic literature review ya, nggak turun lapangan ya, cuma telaah dokumen aja. Beda dong sama ini R&D menghasilkan media, turun lapangan, biayanya cukup besar, nggak ada seperti itu. Jadi tidak ada metode penelitian yang paling baik. Yang ada adalah metode penelitian mana yang tepat mampu menjawab permasalahan penelitianmu. Itu yang paling benar. Nah, kalau sudah kita dapatkan tujuan penelitian ini, maka kemudian Anda oper dia ke dalam bagian A ini, tujuan penelitian ini, ya. Di copy paste saja di sini. Maka kita bilang di sini satu, ya, dua, sampai dia nomor 5. Iya, tunggu sebentar. Itu. Jadi gitu. Nah, sekarang kita inikan lagi. Eh yang keduanya ya. Mana tadi ininya kok ketutup ininya PA-nya Bella. Yang kedua itu adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian seperti yang Ibu kemukakan 2 minggu lalu. Ketika kita membuat proposal penelitian skripsi, Anda harus sudah menentukan tempatnya mau di mana. Misalkan contoh tadi kelompok 6 ya, tugas yang di hari Selasa, kelas yang di hari Selasa itu tempatnya adalah SDN Bambu Apus 01 pagi. Maka katakan itu adalah SDN Bambu Apus 01 pagi, kelasnya kelas berapa. Jangan lupa untuk Anda sudah mulai menentukan subjek dari penelitian Anda itu siswanya kelas berapa. Nah, berikutnya adalah waktu penelitian. Waktu penelitian ini biasanya adalah yang paling banyak terabaikan, bahkan oleh dosen penguji, dan juga terkadang mahasiswa itu melakukan kesalahan di bagian waktu penelitian. Kenapa? Biasanya gini, waktu penelitian ini akan dilakukan, kalau proposal bahasanya akan ya, tetapi kalau sudah laporan skripsi tidak boleh ada kata akan, tetapi dihilangkan. Jadi waktu penelitian ini akan dilaksanakan di bulan Juni tahun 2023, titik. Nah, misalkan Dania mahasiswa bimbingan skripsi Ibu. Dania datang ke Ibu itu dari bulan Januari. Kemudian dia kira-kira akan targetnya 1 semester bulan Juni atau Juli itu sudah selesai. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ketika Dania dimulai dari mengajukan permasalahan ke Ibu di bulan Januari sampai di bulan Juni itu bukan proses penelitian namanya, bukan waktu penelitian, itu adalah waktu penelitian. Bukan berarti waktu penelitian di sini itu sama artinya dengan turun lapangan, ya. Salah total.
Makanya kenapa kalau Anda lihat proposal kok bilangnya waktu penelitian itu adalah bulan Juni. Bulan Juni itu bukan waktu penelitian, tapi bulan Juni itu adalah turun lapangannya. Kenapa? Karena penelitian dosen saja, ya, ketika Ibu misalkan membuat proposal penelitian dikti, Ibu bilang waktu penelitian akan dilakukan di bulan Januari sampai bulan November. Dosennya aja 11 bulan bikin penelitian. Masa mahasiswanya cuma 1 bulan, ya? Padahal ada profesor, ada dokter, hebat sekali. Dalam waktu 1 bulan bisa menghasilkan penelitian, apalagi R&D. Jadi tidak logis dan tidak rasional. Jadi jangan menyamakan antara waktu penelitian dengan waktu turun lapangan. Turun lapangan itu hanyalah bagian dari waktu penelitian. Jadi Anda bayangkan saja atau Anda apa ya istilahnya buat patokan sendiri sebagai pengingat Anda sendiri. Oh, saya kan ketika menghadap Bu Ika di bulan Januari, saya berencana ingin lulus di semester ini. Berarti perkiraannya adalah bulan Juli. Siapa tahu dari bulan Januari sampai bulan Juli yang tadinya sudah Anda tulis di waktu penelitian, kemudian itu molor sampai bulan taruhlah Oktober ataupun November, maka waktu penelitian itu bisa diubah. Januari sampai Oktober, Januari sampai sampai November. Begitu ya. Jadinya untuk tempat dan waktu penelitian. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan itu apa? Pendekatan itu adalah sudut pandang penelitian yang Anda pilih untuk menjawab penelitian Anda. Kalau ditanyakan R&D itu dia kuantitatif ya? Bisa. R&D itu bisa kualitatif nggak, Bu? Bisa juga. R&D itu bisa max method, bisa juga. Kenapa R&D itu bisa ketiga pendekatan? Karena tahapan bagi seorang pengembang media untuk menghasilkan produk media pembelajarannya itu akan dilakukan satu, dua, tiga, lima. Akan dilakukan 5 tahap. Pertama, analisis kebutuhannya. Yang kedua itu adalah validasi ahlinya. Yang ketiga itu one to one-nya, small group-nya, dan field test. Ini pada umumnya. Kecuali, ya, kecuali kalau model pengembangan medianya Anda menggunakan direct round tree. Direct round tree itu salah satu model pengembangan khusus untuk modul. Nah, kalau direct round tree itu tidak 5 evaluasinya, tetapi hanya 4. Dia tidak ada yang namanya one to one. Jadi one to one dihilangkan sama dia. Jadi ketika si pengembang itu ke validasi ahli, lalu kemudian langsung turun ke small group ya. Karena pernah mahasiswa bimbingan ibu minta dia membuatnya dengan direct round tree. Kemudian ketika ujian skripsi itu ditanyakan kenapa tidak ada one to one. Memang sesuai dengan kaidahnya si direct round tree tidak ada one to one ya. Jadi yang salah bukan si mahasiswanya. Nah, kemudian lagi sekarang, kalau eksperimen, misalkan Anda meneliti tentang pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Kalau sudah ada kata pengaruh, lalu kemudian itu ada hasil belajar, maka sudah pasti pendekatan yang digunakannya itu adalah pendekatan kuantitatif. Kenapa? Karena kita mau melihat adakah perbedaan ya siswa-siswi yang motivasi belajarnya rendah dengan motivasi belajarnya tinggi. Itu tidak bisa dijawab dengan kualitatif. Harus ada perlakuan di dalamnya. Karena pengaruh itu tidak bisa dijawab oleh kualitatif, maka pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan
kuantitatif, ya. Nah, kalau begitu berarti sekarang kalau kualitatif bagaimana? Kualitatif itu adalah pendekatan yang bukan berarti dia itu tidak ada hitung-hitungan ya. Jadi gini, pendekatan kualitatif, tapi di dalamnya ada hitung-hitungan. Tapi misalkan cuma rumus F per N kali 100%. Itu kan statistik yang sangat deskriptif ya. Atau kita katakan statistik sederhana, hanya ingin mengetahui persentase. Tapi pertanyaannya, ketika sebuah penelitian adalah ada statistik yang hanya menentukan besaran persentase, apakah serta-merta kita katakan dia sebagai penelitiannya adalah penelitian kuantitatif? Jawabannya tidak. Ya, misalkan contoh mahasiswa publikasi Ibu, sudah Ibu tugaskan systematic literature review. Systematic literature review itu ada hitung-hitungannya. Hitungannya sederhana, tapi ngerjainnya mumet mereka. Nah, hitungan sederhana itu pakai angka. Tapi kalau ditanyakan pendekatannya itu dia menggunakan pendekatan apa? Dia tidak menggunakan pendekatan kuantitatif, tetapi dia menggunakan pendekatannya adalah kualitatif. Kenapa? Karena persentase yang ada di dalam systematic literature review atau angka-angka yang ada di dalam systematic literature review itu hanya untuk kita bisa menjawab kecondongan atau kecenderungan terhadap sesuatu hal. Ya, jadi ingat, tidak selamanya yang namanya pendekatan kualitatif itu bersih dari angka. Bagaimana Bu, kalau misalkan ada penelitian Bu, lalu kemudian instrumennya adalah kuesioner. Apakah itu dia kuanti atau kuali? Kayak misalkan gini, semantik diferensial ya, atau begini, sorry, kuesionernya ya tidak, misalkan. Apakah kamu selalu bangun pagi di jam 5 subuh? Ya, jawabannya iya, tidak. Lalu kemudian setelah dihitung iyanya ada 70, misalkan tidaknya adalah 30. Pertanyaannya, apakah dia pendekatannya pendekatan kuantitatif? Enggak, dia bukan pendekatan kuantitatif. Dia menggunakan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif meskipun ada angka di dalamnya. Kenapa? Karena kuesionernya itu eh, bukanlah kuesioner yang mengukur mengenai sebuah skala, ya. Jadi dia hanya mau tahu jawaban kecenderungan anak-anak menjawab, ya ini seperti apa, lalu kemudian mau menjawab apa berapa jumlah suatu dokumen yang bisa kita pilih, itu juga dia masuknya ke dalam kualitatif, ya. Itu kita kita tahu dulu nih supaya ini pendekatan dulu Ibu jelaskan. Tapi sebetulnya ini mestinya adanya di mata kuliah metodologi ya. Ibu jadi seakan-akan ngajar metodologi juga. Nah, lalu yang ketiga, pendekatan mixed method. Atau kalau bahasa Indonesianya adalah pendekatan campuran. Apanya, Bu, yang dicampur-campur? Antara kuanti dan kuali itu dipadu-padankan. Nah, biasanya Ibu setiap melakukan penelitian ya, baik itu R&D, sorry, baik itu penelitian dikti maupun penelitian universitas, bahkan di S3 Ibu, ketika Ibu menghasilkan disertasi, Ibu selalu menggunakan pendekatan untuk R&D-nya adalah mixed method. Kenapa? Karena puas kalau mixed method. Kita tahu angka, tapi kemudian juga kita bisa mendapatkan data kualitatif gambarannya dengan kata-kata. Itu yang Ibu senang. Misalkan contoh ya, kalau kuantitatif itu sangat kaku. Makanya Ibu nggak pernah penelitian kuantitatif baik ketika jadi mahasiswa sampai ketika menjadi dosen. Kalau di kuantitatif, misal, Ibu mau tahu pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar di mata kuliah pengembangan media proyeksi. Ibu sebarkan kuesioner ke Anda, kuesioner motivasi. Lalu kemudian Anda Ibu tes hasil belajarnya ya dengan satu perlakuan tertentu. Misalkan kita menggunakan metodologinya metode model pembelajarannya itu adalah project based learning. Ibu sudah dapat nih hasilnya. Contoh lagi, misalkan hasilnya itu Dinda motivasi belajarnya Dinda rendah, hasil belajarnya rendah. Ibu nggak bisa bertanya kepada Dinda, Din,
Apa yang menyebabkan motivasi belajarmu rendah? Mengapa kamu bisa memiliki motivasi belajar rendah? Itu tidak bisa dilakukan di dalam pendekatan kuantitatif. Karena sifatnya si peneliti, bahasanya kalau kuantima kuali peneliti, tapi kalau R&D itu adalah pengembang biasanya disebutnya. Kalau di dalam kuantitatif, kita tidak boleh melakukan subjektivitas terhadap data yang kita temukan. Jadi kalau misalkan si Dinda itu motivasi belajarnya sudah rendah, hasil belajarnya sudah rendah, ya udah. Kita hanya bisa menjelaskan, oh terjadi signifikansi bla 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 yang menyebabkan bla 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 bla. Biasanya atau pada umumnya yang namanya motivasi belajar rendah disebabkan oleh bla bla bla. Itu hanya secara teori, tapi nggak bisa Ibu wawancarai Dinda. Makanya kenapa kalau pendekatan kuantitatif itu boleh bukan si penelitinya yang menyebarkan instrumen. Misalkan Dinda minta tolong ke Reski, Reski tolong dong sebarkan kuesioner ini ke sekolahanmu misalkan. Boleh, nggak salah. Karena Dinda akan berbicara berdasarkan data yang sudah diisi. Pertanyaannya begini, banyak orang bilang pada saat pandemik ya, siapa tahu aja yang ngisi instrumen itu bukanlah siswa, orang tuanya jangan-jangan yang ngisi. Itu bukan kawasan dari kuantitatif. Kuantitatif tidak memperdulikan siapakah yang mengisinya. Artinya bukan siapakah yang mengisinya itu berarti boleh yang ngisi orang tua enggak, tapi kuantitatif itu hanya tahu data isian yang ada di dalam kertas. Jadi tidak mengidentifikasi, tidak mendeteksi kecurangan untuk melakukan untuk pengisian si instrumen, ya. Nah, itu kalau kuantitatif. Sedangkan kalau kualitatif, subjektivitas kita itu masuk ke dalamnya selama asumsinya adalah rasional dan logis, ya. Contohnya, misal ketika S2 Ibu melakukan penelitiannya itu adalah kualitatif, ya. Nah, kemudian karena Ibu metodologinya kualitatif, kalau di UI itu kalau penelitian mahasiswanya adalah kuanti, dia akan diuji oleh dosen-dosen kuanti. Jadi dosen itu terpecah penelitiannya. Ada dosen kuanti, ada dosen kuali, ada dosen kalau kamu mungkin nggak tahu ya, tapi ada namanya mixed method, tapi yang paradigma kritis namanya. Nah, ketika Ibu penelitiannya adalah kualitatif, maka Ibu akan diuji oleh dosen-dosen kualitatif. Kalau di UPGSD beda. Kalau di PGSD, mahasiswa diuji biasanya bergantung pada bidang studi dari dosen yang bersangkutan. Ya, jadi bukan berdasarkan jenis penelitian yang mereka miliki selama ini, gitu. Nah, eh, kalau di kualitatif, Ibu akan sangat percaya diri. Percaya dirinya kenapa? Karena yang tahu mengenai seluk-beluk penelitian tersebut adalah kita. Kita yang terjun langsung ke lapangan. Dari hasil data yang kita temukan, kita olah. Misalkan contoh ya, Ibu membuat waktu itu penelitian tesisnya adalah komodifikasi. Komodifikasi itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya baik, tetapi kemudian itu dikomersilkan oleh media massa. Contohnya apa? Dulu ada tayangan Idola Cilik, anak-anak bernyanyi. Bagus nggak itu? Bagus. Tetapi menjadi tidak bagus ketika pertama, anak-anak ditampilkan dengan dandanan orang dewasa. Dua, lagu-lagunya lagu-lagu cinta. Dan anak-anak dipaksa untuk menghayati lagu-lagu cinta itu yang sebetulnya tidak sesuai dengan perkembangan usianya. Hal itu dilakukan untuk mencapai rating tayangan televisi yang tinggi gitu ya. Itu berarti komodifikasi. Nah, ada seorang ibu ya karena subjek informan penelitian ibu rata-rata ibu-ibu. Ada seorang ibu, dia memiliki tingkat pendidikan yang bagus, S2, bahkan S2-nya adalah ilmu komunikasi. Tetapi ternyata dia menyukai tayangan Idola Cilik, dia setuju dengan tayangan Idola Cilik, asumsi teoritisnya yang ibu miliki awalnya, semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang, dia akan lebih sadar terhadap tayangan media massa. Apalagi dia adalah S2 ilmu komunikasi media massa, tapi ternyata tidak demikian hal itu terjadi.
Nah, si kualitatif ketika dia temukan temuan penelitian yang seperti itu, maka dia bisa mencari latar belakang apa yang mendasari orang tersebut menjawab demikian. Kita bisa cari, ya. Alasannya itu kualitatif. Makanya kalau kualitatif itu harus mempertahankan skripsinya, tesisnya, ataupun disertasinya dengan jawaban yang logis dan rasional, ya. Makanya waktu ibu ujian tesis itu deg-degan luar biasa karena kualitatif harus pintar berargumentasi dengan si dosen penguji. Beda kalau kuanti. Kuanti itu nggak perlu argumentasi, data kuantitatifnya udah bicara di situ, udah kelihatan. Nah, sekarang kalau R&D, kata Ibu tadi itu R&D biasanya Ibu menggunakan pendekatan mixed method. Berarti ketika pendekatan mixed method, dia akan mencampurkan kuanti dua kuali, maka menandakan apa? Berarti kalau begitu, instrumen yang dipakai di dalamnya itu adalah instrumen yang memang bisa untuk penelitian kuantitatif, ya, eh, dan juga dia instrumen yang digunakan untuk penelitian kualitatif. Misalkan contoh, karena dia mixed method, ya, misalkan, oh saya mau melakukan apa namanya penelitiannya dengan menggunakan instrumennya adalah in-depth interview. Nah, in-depth interview itu apa? In-depth interview itu adalah wawancara mendalam. Kalau in-depth interview wawancara mendalam, dia pasti akan identik dengan kualitatif. Nggak ada in-depth interview di dalam kuantitatif. Nah, sekarang saya juga membutuhkan instrumen tes. Kenapa kok instrumen tes saya butuhkan? Karena tadi, misalkan contoh di kelompok 6 tadi, dia mengembangkan apa tadi modul, ya, mengembangkan i-modul untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi itu kan dia menggunakan kognitif. Kalau dia menggunakan kognitif, hanya bisa diketahui oleh tes numerasi. Maka instrumennya nggak bisa instrumen kualitatif hanya wawancara, tapi dia haruslah tes. Maka ketika kita memasukkan dua instrumen ini, ada instrumen tes dan ada instrumen untuk in-depth interview, keduanya, maka kedua ini kita namakan sebagai mixed method. Jadi kesimpulannya, misalkan Alia, kelompoknya Alia memutuskan, saya mau menggunakannya pendekatan kuantitatif saja. Lalu kelompoknya Dania bilang, oh saya mau pendekatan mixed method, itu boleh, boleh berbeda, ya. Jadi tidak selamanya yang namanya seorang pengembang melakukan penelitian R&D, pendekatan yang digunakannya sama, ininya sama, enggak. Itu bergantung pada instrumen apa yang kamu perlukan untuk mencari data. Itu bergantung pada dirimu sendiri. Kamu boleh pure kualitatif juga boleh. Ya, tapi kalau misalkan dia literasi numerasi, lalu kemudian dia itu hasil belajar, lalu kemudian apa kemampuan berpikir kritis atau kemampuan berpikir kreatif, maka dia nggak bisa kualitatif. Jadi bergantung juga pada variabel apa media itu diperuntukkan, ya. Mengacu pada kinerja belajar yang mana untuk diperbaiki dari si media itu sendiri, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yang berikutnya itu adalah prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan itu apa? Kemarin di bab 2 sudah ada mengenai prosedur pengembangan. Ashur, ada Hanafin Pack, ya. Lalu kemudian ada Adi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya konsep pengembangan yang ada di dalam bab 2, model pengembangan yang ada di dalam bab 2 dengan model pengembangan yang ada di bab 3? Perbedaannya adalah model pengembangan yang ada di bab 2 itu biasanya hanyalah pada tataran teori aja. Misalkan Anda memilih ASUR, ya, Anda bilang analyzing learners.
Analyzing learners itu bicara tentang apa? Berarti kalau Asur tokohnya siapa? Tokohnya Asur itu Smaldino dan Russell. Maka kalau tokohnya Smaldino dan Russell, Anda baca bukunya Smaldino dan Russell itu. Dia bicara apa tentang analyzing learners itu. Nah, lalu kemudian setelah di bab 2 itu Anda mengemukakan teori dari indikator-indikator yang ada di model pengembangan itu, barulah di bab 3 itu ketika prosedur pengembangannya bukanlah copy paste dari apa yang ada di bab 2, tidak, tapi dibuat lebih operasional. Contohnya misalkan prosedur pengembangan yang dilakukan, prosedur pengembangan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan Azure yang terdiri dari tahapan titik 2. Satu, analyzing learner. Apa analyzing learner itu? Si Smaldino sama Russell itu bilang yang namanya analyzing learner itu dia akan mengupas siapa karakteristik siswa saya, jenjangnya, lalu kemudian demografisnya. Demografis itu berarti apa, usia, ya, lalu kemudian jenis kelamin, lalu kemudian apa tuh, suku budaya, ya. Nah, lalu kemudian lagi satu lagi itu status sosial ekonomi. Status sosial ekonominya dia berasal dari kalangan apa? Apakah menengah bawah atau menengah ke atas? Nah, cara menjawabnya, misal tahap ini, gitu ya, tahap ini memilih siswa kelas 4 SD di SD Bambu Apus, SDN Bambu Apus 01 Pagi, Jakarta Timur. Kelas 5 SD dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa. Dari 32 siswa itu teridentifikasi. Ya gitu, jadi bahasanya sudah bahasa operasional, sudah bahasa untuk turun lapangannya. Ya, termasuk nanti ketika bagian untuk apa namanya itu, evaluate, ya, evaluasi, Anda sudah menentukan di bagian validasi ahlinya akan ke siapa, lalu pertanyaan apa saja, gini, topik-topik pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan di dalam evaluasi itu sudah dituliskan di bagian prosedur pengembangan. Dan ini nantinya akan dicek apakah relevan atau linier tidak dengan kisi-kisi instrumen yang nantinya akan Anda buat. Jangan sampai di dalam, misalkan contoh, di dalam one-to-one-nya Anda bilang bahwa Anda akan mencari informasi dan data terkait ini validasi ahli, misalkan terkait dengan media, ya, terkait dengan ahli media. Ternyata di dalam kisi-kisi instrumennya tidak ada terkait ahli media. Lalu kemudian Anda bilang di bagian prosedur pengembangan untuk uji kelompok kecilnya akan diketahui atau dicari informasi mengenai kualitas produk. Tetapi di dalam apa, kisi-kisi instrumennya nggak ada kualitas produk, yang nggak bisa begitu, ya. Makanya kalau misalkan Anda merasakan kesulitan untuk membuat prosedur pengembangan ini bisa diabaikan dulu, tapi Anda lanjut ke bagian instrumen. Kisi-kisi instrumen ketika sudah jadi, baru kemudian Anda benahi prosedur pengembangan. Itu boleh caranya seperti itu. Biasanya ibu juga begitu caranya, ya. Jadi ke belakang, mundur ke belakang. Lalu yang E. Yang E itu adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang ada di R&D biasanya jauh lebih beragam dibandingkan instrumen penelitian misal kuantitatif, kualitatif, ya.
Kalau kuanti-kuali itu biasanya dia akan menggunakan cukup dua instrumen saja. Tetapi kalau R&D dia bisa tiga instrumen, bisa empat, atau bahkan mungkin setiap tahapnya bisa beda-beda. Ya, itu tergantung apa? Tergantung pada objek penelitiannya. Nah, misalkan contoh gini, biasanya ibu kalau menugaskan mahasiswa bimbingan ibu, nah ini ada tiga, ada nomor, sorry, ada empat, ada nomor, ada tahap evaluasi formatif, IF ini evaluasi formatif ya, ini subjek penelitian, ini bentuk instrumen. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, ya dari sekian model pengembangan media, yang beda itu hanya direct roundtree, tapi selebihnya model pengembangan baik itu Azure, baik itu HANA Finpack, ataupun baik itu ADI, pasti dia akan punya tahapan evaluasi formatif itu ada 5. Misalkan contoh pertama itu kan adalah analisis kebutuhan ya. Nah, di dalam analisis kebutuhan itu, subjek penelitiannya siapa? Oh, ini Bu, saya mau tahu data informasi dari guru dan siswa. Maka oleh karena itu, kita buat 2 poin misalkan. Di sini adalah guru, di sini adalah siswa. Nah, kalau begitu, karena misalkan gini, kan jumlah guru sedikit, Bu, ya, cenderungnya mungkin ada hanya 4 orang guru di kelas 5 SD, atau ada 6 orang guru di kelas 6 SD, 5 SD. Maka kalau begitu, karena jumlahnya kurang dari 10 orang guru, bentuk instrumen yang mau dibuatnya apa? Oh, wawancara. Kalau untuk siswanya bagaimana? Kalau untuk siswanya, ini akan terkait dengan jumlah subjek penelitian utamanya, atau dia kita katakan sebagai data primer. Ya, kalau guru itu data sekunder, kalau siswa itu adalah data primer. Siswa yang mau gimana bahasanya ya? Siswa yang mau digunakan di dalam penelitian ini ada berapa jumlahnya? Oh, misalkan saya mau menggunakannya adalah 32. Tunggu sebentar ya, Ibu hitung. 32 itu berarti 3, 3, 8, 11. 11, oke. 21. Berarti 32. Tapi kalau dia itu jumlahnya 28, 3, 8, 11, 17. Kalau si siswanya itu satu kelas jumlahnya hanya 28 dan dia tidak memiliki kelas paralel, sebaiknya ganti sekolah ya. Contoh sekolah laboratorium, sekolah lab kita. Sekolah lab kita itu bukan tidak layak ya, tapi dia tidak memenuhi persyaratan untuk jumlah siswanya. Karena dia paling aman, mainnya di minimal 32 siswa, sebaiknya cari sekolah-sekolah yang siswanya banyak. Kenapa? Karena secara teorinya, yang namanya one to one itu 3 anak, 3 sampai 5 anak. Kamu bisa lihat bukunya si Dick and Carey ya. Sebentar ya. Sebentar. Lalu kemudian kalau dia itu small group, eh, 8 sampai 11 siswa. Jadi kalau cuma small group itu 5 nggak memenuhi kriteria small group menurut teorinya si Dick and Carey. Model pengembangan yang memfokuskan kepada ya apa yang mencantumkan jumlah siswa itu adanya di Dick and Carey ya. Lalu yang kemudian ketiga itu adalah field test atau uji lapangan. Ibu agak lupa ya jumlah minimalnya berapa. Kalau tidak salah itu jumlah minimalnya kalau 5
3, 8, 11. Kalau nggak salah itu 15 apa 18 kalau nggak salah ya. Minimal 18 orang itu untuk field test. Nah, berarti kalau kita menggunakan minimal aja ya, jumlah minimal. 3 orang ditambah 8, 11, tambah 18. Berarti ada 19 anak. 19 anak. 3, 8, 11, 19. Ya, berarti kan kalau 8 itu terlalu mepet. Ya, makanya sebaiknya jangan buat. Tapi kadang-kadang gini, boleh nggak Bu kita menggabungkan? Misalkan sekolah lab kita gabungkan dengan sekolah apa? Boleh, tapi catatan, ada catatannya yang perlu digarisbawahi. Karakteristik anak secara intelektualnya harus sama. Mohon maaf, misalkan ya, SD negeri yang akreditasinya B. Jumlah siswanya hanyalah 25, seumpamanya. Berarti kan dia kurang ya untuk syarat minimal subjek penelitiannya R&D. Anda pilih, karena misalkan di daerah rumah Anda itu ada 2 SD, yang pertama SD negeri itu akreditasi B, yang satu lagi sekolah swasta, bagus. Itu jangan dijadikan subjek penelitian kalau seumpamanya sekolah swastanya itu memiliki karakteristik anak-anak yang jauh lebih baik dibandingkan yang SD negeri. Dia harus apple to apple ya menggabungkannya. Biasanya kalau mahasiswa PGSD itu menggabungkan SD lab dengan SD yang seberang kampus itu masih boleh. Kecenderungannya kalau ibu lihat sama karakteristik anaknya. Tapi jangan pernah menyamakan yang satunya sekolahnya biasa digabung dengan sekolah yang itu. Kenapa? Karena nanti hasilnya tidak valid. Ya, kalau dalam kuantitatif kan kita kenal dengan validitas dan reliabilitas. Nah, di dalam R&D juga ada validitas dan reliabilitas itu, tetapi bukan berarti bahwa kita menggunakan penghitungan data kuantitatif untuk validitas reliabilitas, tidak. Kalau di dalam R&D nggak perlu begitu, tapi secara nilai, secara karakteristik anak, lalu kemudian status sosial ekonominya kan udah bisa dilihat itu. Misalkan anak-anak yang sekolah yang berada di gang sempit disamakan dengan sekolah yang anak-anaknya bermobil, ya kan udah pasti beda kualitas anak-anaknya ya. Makanya nggak boleh. Hati-hati kalau mau menggunakan 2 sekolah ya. Nah, karena kita mau menggunakan siswa dan kita mau mengukur kemampuan numerasi siswa, maka bentuk instrumennya apa yang bisa dilakukan? Tes di sini. Nah, ini biasanya terjadi kontradiktif ya. Kalau ibu senang sekali untuk meletakkan pretest itu, kondisi awal di bagian analisis kebutuhan. Kenapa? Karena asumsinya kalau kita sudah meletakkan pretest atau kondisi awal itu di analisis kebutuhan, kita bisa tahu bahwa memang subjek penelitian itu subjek yang tepat untuk kita jadikan pelaku aktif penelitian. Tetapi kalau dia itu diletakkan, misalkan ada yang meletakkannya di dalam small group ya, nanti aja small group aja di pretest post-testnya. Nanti khawatirnya kalau dia diletakkan di small group, ternyata hasil pretestnya sudah bagus, kita bisa membongkar itu analisis kebutuhannya. Ya, itu sih logika berpikir ibu ya, itu nggak ada di buku manapun. Ibu cuma mikir aja, kayaknya kok kalau itu diletakkan di small group kurang bukan salah ya, cuma kurang pantas, kayaknya kurang tepat. Karena kalau misalkan gini, kamu punya 32 siswa, kan tadi mengukur kemampuan numerasi awal kan? Nah, kita lakukan tes. Kalau dari 32 siswa, kemampuan numerasinya ternyata 25 anak rendah semua, ya berarti itu benar subjek penelitiannya. Tepat. Ya, kita lakukan dia subjek penelitian. Tetapi kalau misalkan dari 32 anak 28-nya nilai kemampuan numerasinya baik, ganti lokasi penelitian. Begitu loh. Jadi barangkali lebih tepat memang dianalisis kebutuhan. Nanti kalau ada pertanyaan, Bu, bukankah akan ada studi pendahuluan nanti, Bu?
Ya, studi pendahuluan di bab 1 kan memang waktu itu sudah Ibu minta ya, apa sih permasalahannya kalau memang mau meningkatkan sebuah hasil belajarnya selama ini berapa. Tapi biasanya hasil belajar atau permasalahan data kognitif yang ada di dalam bab 1 itu bukanlah real time kita nilainya, tetapi bisa histori dari sebelum-sebelumnya, nilai-nilai sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang akhirnya membuat mungkin agak kurang valid untuk apa namanya terupdate-annya, dia akan jauh lebih bagus kalau diletakkan di bagian analisis kebutuhan ya. Jadi barangkali kalau misalkan nanti Anda mengerjakan skripsi, small group, field test, lalu kemudian dosen pembimbingnya minta itu dimasukkannya ke dalam small group saja, field test-nya ya pretest-nya ya silakan aja. Itu nggak jadi persoalan buat Ibu karena memang nggak ada teori bakunya gitu. Cuma rasa-rasanya aja kalau Ibu ya, pakai feeling. Nah, lalu kemudian boleh nggak Bu, selain tes kita masukkan kuesioner di sini? Boleh. Kuesioner itu untuk mengetahui apa? Oh, mau mengetahui saya mau tahu pendapat siswa dari kuesioner supaya lebih mudah. Kira-kira media yang bagaimana sih yang dibutuhkan untuk membantu kemampuan numerasi belajar mereka. Nah, itu apakah bisa dijawab pakai tes? Nggak bisa. Itu harus menggunakan kuesioner. Kalau nggak menggunakan kuesioner, ya menggunakan wawancara. Tapi kalau wawancara ke 32 anak kan kebanyakan memakan waktu. Maka dibuatlah kuesioner. Nah, sekarang di AK itu misalkan, Bu, saya mau hanya 2 instrumen aja. Gurunya wawancara, siswanya menggunakan tes. Boleh tidak, Bu? Boleh. Boleh-boleh saja. Nggak ada larangan. Ya, tapi sebaiknya memang 2 jenis instrumen yang berbeda ya, jangan satu sama. Nah, lalu berikutnya yang kedua. Yang kedua itu adalah validasi ahli. Pada umumnya validasi ahli itu ada 3. Ada media, ada materi, lalu kemudian ada bahasa. Kita tulis di sini ya, ini ahli media, ini ahli materi, ini ahli bahasa. Nah, pertanyaannya, Bu, boleh tidak ahli media, ahli materi, ahli bahasa menggunakan instrumen yang berbeda? Jawabannya boleh. Misalkan kamu memakai ahli medianya menggunakan kuesioner, ahli materinya menggunakan wawancara, ahli bahasanya menggunakan semantik diferensial. Monggo, silakan selama memang itu sesuai dengan informasi apa yang mau Anda gali. Dulu di disertasi ya, atau sekarang kalau penelitian dikti Ibu, kalau di dalam penelitian dikti itu Ibu selalu menggunakan wawancara. Nggak tahu kenapa Ibu paling senang wawancara kalau untuk validasi ahli. Karena informasi yang digali itu akan lebih detail, lebih ngena gitu ya. Dan kalau misalkan ada informasi-informasi yang tidak ada di dalam daftar pertanyaan, itu bisa Ibu tambahkan. Misalkan contoh, saya buat mobile learning misalkan. Lalu kemudian Ibu datang ke ahli media. Ini mobile learning-nya bagaimana ya menurut Bapak atau Ibu? Nanti kan adakah kelemahan Bapak atau Ibu atau ada yang perlu diperbaiki? Oh, nanti di bagian misalkan pewarnaannya kurang bla 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 bla. Kira-kira warna apa ya Bapak dan Ibu yang cocok untuk ini? Apakah warna itu akan mempengaruhi perkembangan itu? Itu kan bisa bisa ditanyakan di bagian wawancara. Kalau kuesioner kan kaku, apalagi semantik diferensial hanya 1 sampai 5, kita nggak tahu perbedaannya 4 atau 5 seperti apa. Nah, itu yang cenderung biasanya Ibu hindari untuk validasi ahli. Tapi kalau misalkan Anda pilih kuesioner, Anda pilih semantik diferensial, boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan, ya. Boleh-boleh aja. Nggak ada teori yang mengatakan bahwa validasi ahli harus menggunakan semantik diferensial. Validasi ahli harus menggunakan kuesioner, itu bebas ya. Nah, berikutnya sekarang itu adalah yang ketiga itu adalah one to one.
Nanti dulu, Mama lagi buat ngajar. One to one itu adalah siswa. Berarti kalau tadi Ibu bilang siswanya adalah 3, untuk memilih siswa 3 itu apakah bebas, Bu? Nggak boleh bebas. Suka-sukanya Dania, itu ada bocah kelas 5 SD bambu apus. Diambil aja 3 anak. Kamu ya, kamu ya, kamu ya. Nggak boleh, itu harus ada persyaratannya. Tanya ke gurunya. Siapa yang memiliki kemampuan belajar rendah atau lambat? Siapa yang memiliki kemampuan belajar sedang? Siapa yang memiliki kemampuan belajar tinggi? Nah, kalau dari rendah, sedang, dan tinggi itu sudah kamu peroleh, lalu kamu lihat hasilnya, apakah terjadi kontradiktif atau tidak. Contoh, misalkan ketika penelitian disertasi Ibu, rendah, sedang, bawah, atas. Lalu kemudian Ibu tanyakan, ternyata hasilnya kemampuan belajar anak yang menurut gurunya dia itu adalah anak yang rendah, jawabannya lebih baik dibandingkan kemampuan belajar tinggi. Ya meskipun mungkin tuh anak usia 5 sampai 6 tahun kan masih bisa berkembang kognitifnya ya. Jadi mungkin masih belum dia mampu untuk mengolah apa namanya kepandaiannya bisa saja terjadi. Tapi ketika misalkan Ibu cek hasilnya, lah kok jawabannya yang rendah itu jauh lebih baik ya daripada yang tinggi. Nah, Ibu biasanya tanyakan. Contoh, misalkan ketika Ibu tebak hewan dari gambar yang ada di buku Ibu, lalu kemudian dia menjawab salah hewan tersebut. Nah, Ibu gali, kamu pernah pergi ke kebun binatang nggak? Nah, oh ternyata anak yang pandai itu tidak memiliki pengalaman pergi ke kebun binatang. Berarti kan kalau secara teorinya, seorang anak itu mampu menjawab tepat sebuah gambar kalau dia pernah berinteraksi langsung dengan benda itu, ya sesuai dengan konkretnya itu kan. Nah berarti kalau dia, karena itu nggak bisa menyebutkan zebra, karena nggak pernah melihat zebra selama ini, ya. Nah si yang kemampuannya rendah, dia mampu menjawab zebra karena pernah dibawa ke kebun binatang untuk melihat zebra. Nah, hati-hati untuk hal tersebut. Makanya kenapa biasanya ibu untuk one-to-one juga dilakukan dengan wawancara. Ibu jarang dengan kuesioner atau tes. Kuesioner dan tes itu hanya untuk small group dan field test. Kalau jumlahnya masih kecil itu masih bisa ibu pakai wawancara. Nah, lalu berikutnya lagi kita ke small group. Nah, di small group ini itu akan bergantung pada variabel apa yang mau Anda perbaiki. Misalkan untuk keterampilan berpikir kritis. Bagaimana cara kita untuk tahu hasil berpikir kritisnya? Ingat, seperti tadi yang dianalisis kebutuhan. Karena di analisis kebutuhannya Anda sudah menggunakan instrumen tes, ya, misalkan, maka di sininya juga kita menggunakan tes. Tapi, ya, tes yang ada di dalam small group itu adalah post test, bukan pre-test. Kalau di dalam analisis kebutuhan dia menggunakan pre-test, kalau di dalam small group dia menggunakan post test. Kenapa small group itu post test? Karena dia sudah menggunakan media. Jadi kapan media itu digunakan untuk siswa? Ketika di tahapan one to one dan di dalam tahapan small group. Hanya saja bedanya kalau di one to one media itu baru dilihat-lihat oleh anak. Tetapi kalau di dalam small group itu adalah micro teaching dari pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, jadi small group itu adalah micro teachingnya dari si field test. Nah, oleh karena itu, ketika di dalam small group itu sudah anak-anak dibelajarkan caranya menggunakan media itu dan sudah menggunakan media itu di dalam pembelajarannya, baru kemudian kita ambil nilai. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang mengajar? Nah, kalau menurut bukunya Martin Tesman, pengembang media nggak boleh ngajar. Ya, yang mengajar siapa? Gurunya. Pengembang media memberikan media tersebut kepada gurunya, lalu kemudian dia akan
bilang, Bu, tolong ya Bu, ajarkan materi ini dengan menggunakan media adalah panduannya, ini adalah RPP-nya, mohon dipelajari. Nah, nanti kan si guru itu kan mempelajari ya. Kalau sudah mempelajari dan kemudian dia menemukan ketidaktepatan terhadap media tersebut, maka itu dicatat dan dijadi bahan perbaikan. Nah, kemudian setelah guru mengajar, barulah Anda turun untuk membagikan instrumen post-test ini. Nah, pada umumnya yang terjadi sekarang, biasanya kakak tingkat Anda, atau mungkin semuanya kalau Ibu rasa ya, kakak tingkat Anda itu hanya seolah-olah gini, kalau di bagian small group, nih ada medianya, pakai ya, gimana? Nih isi kuesionernya ya, cuma begitu, tidak diajarkan di dalam konteks pembelajaran. Makanya kenapa Ibu biasanya melarang mahasiswa akan bilang bahasanya adalah dia efektif. Media ini efektif meningkatkan kemampuan numerasi. Ibu paling anti ada R&D mahasiswa S1 menggunakan kata itu kalau dia tidak melakukan eksperimen murni. Kenapa? Karena bisa saja proses penelitian yang terjadi di dalamnya itu tidak tepat. Dia tidak membelajarkan siswa dengan menggunakan media itu, tapi hanya media itu dibarengi dengan instrumen. Nah, itu yang salah, ya. Nah, karena kita melihat siswa itu belajar, biasanya small group itu akan ada observasi. Jadi kalau begitu, small group sama field test, sama apa enggak instrumennya? Sama. Pertanyaannya sama enggak, Bu? Sama. Ya itu juga, gitu ya. Karena memang small group itu praktek kecil sebelum pembelajaran itu dilakukan. Ketika field test ya sama juga melakukan penelitian itu, tapi itu sudah sesungguhnya, sudah sebenarnya. Itu dilakukan lagi post test. Dan ingat, siswa yang sudah dibuat untuk one-to-one tidak boleh sama dengan siswa untuk small group yang untuk kembali ke field test. Jadi kalau kita punya 32 siswa, sudah diambil one-to-one ya, berarti tersisa berapa? 29. 29 diambil lagi small groupnya 8. Berarti ada 21. Maka 21 anak itu yang dijadikan field test. Tapi kamu punya daftar nilai pretestnya. Kita lihat, oh si Ika nih pretestnya di analisis kebutuhan nilainya 50. Kemudian di dalam small group, karena si Ika diikutkannya di dalam small group, di tahap small groupnya itu nilainya misalkan 70. Oh, berarti media itu terjadi peningkatan. Biasanya begitu aja Ibu minta kalau mahasiswa S1. Kalau mahasiswa S2 tesis nggak boleh begitu. Bentar ya. RPPM WA dulu. Kita lanjutkan ya. Lalu kemudian yang berikutnya itu adalah kisi-kisi instrumen. Nah, biasanya kalau kisi-kisi instrumen itu dia ada aspek indikator. Nah, bagian yang sini ini biasanya ini apa namanya bukti pernyataan ya. Tapi untuk mata kuliah ini Ibu minta kolom ketiga, kolom keempat itu diisi dengan nomor halaman teori. Jadi misalkan ini analisis kebutuhan untuk guru ya. Nah, analisis kebutuhan untuk guru, misalkan yang pertama ditanyakan mengenai kesulitan mengajarkan. Oh, sebentar, kayaknya salah Ibu ngajarinnya, kesulitan mengajarkan siswa. Ini kalau di analisis kebutuhan nggak perlu ada ini. Indikatornya apa? Kesulitan mengajarkan siswa. Nanti bilang bla 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 gitu ya. Nah, kalau dia analisis kebutuhan untuk siswa,
Nah, kalau untuk siswa, kan Anda dapat nanti misalkan kemampuan numerasi itu apa ya? Misalkan Ibu agak kurang paham ya, misalkan aja ya kita ini mampu menghitung dengan tepat ya. Misalkan ini. Nah, indikatornya apa? Misalkan di sini tulis. Ibu nanti ngoreksinya begini. Ibu bisa menemukan bagian aspek dan indikator ini ada di halaman bab 2 teori halaman berapa? Misalkan ada cantumkan halaman 23. Maka nanti Ibu akan langsung datang ke halaman 23 Anda di bab 2, akan Ibu lihat apakah ada statement mengenai ini. Kalau dia tidak ada, maka akan Ibu komentari. Ibu tidak menemukan teori terkait tentang ini. Dari mana Anda dapat? Ya. Karena pada dasarnya yang namanya bab 2 teori itu akan relevan dengan kisi-kisi instrumennya. Lalu pertanyaannya, Bu, kalau misalkan saya bingung bikin aspek sama indikatornya. Berarti kalau kamu bingung bikin aspek sama indikatornya, maka yang diperbaiki adalah bab 2-nya. Ditambahkan teorinya supaya dia bisa terlihat. Ya, jadi ada tambahan teori. Tapi kalau misalkan dia cukup pasti bisa ya. Nah, itu semuanya Anda kerjakan. Hanya saja catatan begini. Karena Anda misalkan meneliti tentang kemampuan numerasi atau Anda meneliti mengenai hasil belajar, maka instrumen tes hasil belajar itu bisa diletakkan di AK, small group, dan field test. Lalu kemudian ada aspeknya di sini. Kalau misalnya dia kemampuan numerasi, ini tanyakan tentang kayaknya Ibu sorry, kemampuan. Oh, aspek kemampuan numerasi ini itu dimasukkan ke bagian untuk validasi ahli. Tapi validasi ahli yang mana? Biasanya untuk validasi ahli materi sama ahli media. Jadi di bagian ahli materi dan ahli media ada variabel yang mau kamu teliti. Misalkan kalau hasil belajar, maka si ahli media sama ahli materi harus ada. Dia ditanyakan mengenai tentang hasil belajar. Media dapat membantu siswa di dalam meningkatkan hasil belajar. Gitu aja indikator ataupun aspeknya ya. Nah, sekarang terakhir itu adalah ya bilang lagi sebentar. Teknik analisis data ya. Teknik analisis data, Anda jelaskan. Kalau dia kuesioner, itu bisa dianalisisnya menggunakan bagaimana. Kalau dia wawancara seperti apa. Lalu kemudian kalau dia itu instrumen tes, itu bagaimana. Itu nanti Anda jelaskan di bagian teknik analisis data. Nah, untuk yang kalau dia membahas mengenai variabel keduanya motivasi belajar, Ibu jujur aja ya, belum baca kira-kira teknik analisis data untuk motivasi belajar itu apa. Karena kan gini ya, motivasi belajar itu sesuatu hal yang tidak bisa diukur dengan data angka yang pasti. Contoh, kalau ada anak di analisis kebutuhan, dia nilainya 50, kan kelihatan tuh 50 pasti jelek. Dikasih media, pembelajarannya menggunakan media, lalu kemudian nilainya menjadi 70. Maka kan terjadi peningkatan ya. Nah, kalau motivasi belajar, kalau di bagian analisis kebutuhannya dia ditanyakan terkait motivasi, lalu kemudian nilai, misalkan skor motivasinya tidak terlalu baik, pertanyaannya sama, kuesionernya, lalu kemudian setelah menggunakan media itu motivasinya kok jadi tinggi. Nah, itu kan hal yang menurut Ibu agak aneh ya, karena bisa saja jawabannya itu tidaklah jawaban yang pasti. Makanya kenapa
biasanya Ibu paling senang kalau media pembelajaran itu untuk sesuatu yang pasti-pasti aja. Artinya sesuatu yang bisa kita ukur kemampuannya, apakah itu psikomotorik ataupun kognitif. Misalkan kamu mau membuat buku pop-up book ya, pop-up book itu digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca. Kan kelihatan jelas kalau keterampilan membaca atau keterampilan bercerita lah. Misalkan tadinya dia selama ini menggunakan buku cerita bergambar, dia menjadi sulit bercerita karena memang terlalu banyak teks di dalamnya, padahal siswa-siswi itu belum terlalu lancar membaca. Nah, kemudian dia belum terlalu lancar untuk membaca betul. Lalu kemudian dia diberikan buku pop-up book. Ternyata dia lebih bagus keterampilan membaca dan berceritanya. Itu kan terjadi perubahan. Tapi kalau untuk motivasi belajar kan susah perubahan itu terjadi ya. Sehingga mohon kalau bagi teman-teman nanti yang memang dia mau melatih tentang motivasi belajar, coba dicek lagi terkait dengan teknik analisis yang ada di motivasi belajar. Nanti juga Ibu sembari baca-baca. Oke, kira-kira kalau sudah ini sudah selesai tugas Anda ya. Ibu tidak minta sampai pada instrumen karena terlalu berat untuk Anda. Nanti biarkan Anda belajar sendiri dengan dosen pembimbing masing-masing Anda. Jadi Ibu hanya minta sampai teknik analisis data saja. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan siapa yang bertanya. Ibu, saya mau tanya. Boleh, Ayu, gimana? Untuk yang tadi analisis kebutuhan untuk siswa kan diceknya itu di teori bab 2 ya, Bu. Kalau Mm-mm. misalkan untuk yang ahli media sama materi itu sama nggak, Bu? Atau dia Iya, nggak sama. pakai halaman juga? Oh, tetap sama ya, Bu? Pakai. Sama. Berarti kalau Ayu bilang di dalam ahli media kita nggak tahu halaman teorinya, berarti di bab 2-mu nggak ada teori itu. Makanya kenapa ada subteori di bab 2 namanya penilaian media. Nah, subbab Iya. penilaian media itu digunakan untuk kita membuat kisi-kisi instrumen ahli media, yuk. Ya, baik, Bu. Berarti untuk yang Ditambahkan. ya, berarti untuk yang kisi-kisi instrumen itu untuk yang siswa maupun ahli media itu sama ya, Bu, tabelnya? Ya, betul. Ya, Semuanya baik. tetap Terima pakai kasih, ya. Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Bertanya. Suaramu kecil, Mak Rifatul, tapi nggak apa-apa. Gimana? Ini Bu, kalau untuk kan kita kelompok 2 pakai siswa solo learner, apakah perlu ahli untuk siswa berkebutuhan khusus? Ya, biasanya barangkali kalau slow learner, mediamu apa? Betul. Video animasi, Bu. Nah, kalau video animasi mungkin ahli bahasanya kan biasanya minimal kan 3 ya ahli itu, bisa 4 ya. Tapi ini kan nggak terjun lapangan ya. Buat aja 4 di Marifatul. Jadi yang satu itu adalah ahli pendidikan khusus. Iya baik Bu, nanti ditambahkan. Ya, gitu aja deh. Ada lagi pertanyaan? Ibu, saya mau tanya. Boleh, Ren? Untuk tadi kan Ibu bilang di materi di ahli materi harus ada variabel yang kita akan uji ya Bu. Misalkan keterampilan berpikir kritis. Nah, tapi kan saya ada pakai pendekatan ya Bu di medianya. Jadi itu dimasukin di ahli. Pendekatannya pendekatan apa, Ren? Dilema STEAM. Berarti si ahli itu ditanyakan tentang dilema STEAM, termasuk si siswanya. Di materi, Bu, di ahli materi. Materi, ya, di materi sama di media. Kalau bisa dimasukkan ke media, masukkan media aja. Media dan ahli materi. Yang nggak ada cuma bahasa. Baik, Bu. Oh iya, Bu, mau tanya lagi. Ibu, saya izin bertanya. Si Reni dulu coba. Oh iya, maaf ya. Tadi kan Ibu ngejelasin yang tes untuk one-to-one sama small group itu, kalau one-to-one kan ke siswa satu-satu ya Bu. Kalau small group itu berarti kita kelompok yang ngerjain tuh bareng-bareng terus dibandingin sama kelas lain gitu Bu, atau gimana Bu? Pada dasarnya nggak boleh. Kalau kita mau mengembangkan produk media, itu individu. Makanya kenapa biasanya
kalau dia itu penelitian atau medianya itu terkait dengan mobile learning, Ibu biasanya akan menanyakan berapa banyak smartphone yang bisa diusahakan. Kalau jumlah smartphone-nya misalkan 4, jumlah siswanya 32. Sedangkan kalau R&D itu individu-individu, kenapa? Karena kan kita mau melihat secara personal, bukan secara kelompok. Nanti kalau secara kelompok, namanya orang kerja kelompok, yang tadinya nggak bisa, dia jadi bisa, gitu kan? Logikanya, Ren. Berarti kan dia tidak data itu tidak valid ya. Data itu tidak mengukur apa yang ingin diukur. Bisa saja anak itu bagus karena dibantu oleh temannya, gitu loh. Jadi memang jangan dibuat secara kelompok, tapi individu dia. Belajarnya kelompok, tetapi ketika dinilai dengan media instrumen itu, ya harus dia individu, gitu loh. Tadi siapa yang tanya ya? Udah, cukup jelas ya? Reni bukan yang nanya tadi. Iya, Bu. Berarti belajarnya kelompok, baru tesnya individu ya, Bu? Iya, betul. Makanya kenapa ya disertasi Ibu seharga mobil Brio 150 juta. Kenapa sampai 150 juta? Karena mencetak satu buku untuk semua siswa itu mahal. Satu buku itu dulu harganya tahun 2016 itu 250.000. Belum lagi Ibu ngasih bingkisan kepada para expert, belum lagi bayarin ilustrator karena Ibu pakai ilustrator profesional ya. Jadi setiap perbaikan Ibu harus kena apa namanya tagihan terus, ya akhirnya bludak biayanya ya. Makanya kenapa kalau R&D itu tidak boleh ada statement saya nggak punya uang, nggak boleh karena memang R&D itu orang mau R&D itu sudah tahu bahwa membuat penelitiannya biayanya lebih besar dibandingkan penelitian lainnya. Kalau kuantitatif kamu bisa dengan hanya Google Form ya, free. Atau misalkan kamu bisa menggunakan kertas, berapa sih mahalnya sebuah kertas itu dibagikan. Tapi kalau R&D kan nggak bisa begitu. Makanya kadang kalau ibu menyarankan kalau mahasiswanya mau R&D, ibu menyarankannya begini, kamu ada biayanya nggak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kamu menemukan programmer atau ilustrator dengan harga murah atau tidak. Kalau tidak menemukan ilustrator dengan programmer harga murah, kamu tidak kenal, lebih baik jangan R&D. Lalu yang ketiga, pastikan ilustrator atau programmer yang kita buat itu bukanlah ilustrator yang juga dipakai oleh kawan kita. Misalkan Fitria, Alia, Siti, tiga-tiganya pakai ilustrator yang sama. Ibu, misalkan ilustratornya si Ika nih. Ya, ibu kan ngerjain punyanya Fitria, Alia, Siti, bisa lama. Jadi jangan ikut-ikutan, kamu pakai ilustrator siapa? Jangan. Cari ilustrator yang memang tidak sedang mengerjakan proyek temanmu. Karena kenapa? Karena R&D itu akan sangat bergantung kepada nasib orang kita. Waktu penelitiannya nggak bisa dikejar-kejar. Namanya kita mau minta tolong ke orang, kecuali kamu bisa menggambar sendiri. Kalau bisa menggambar sendiri, kamu bisa membuat media sendiri. Ilustrator, biasanya biayanya jauh lebih hemat daripada kita menggunakan jasa orang lain. Gitu ya. Ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Boleh, Najwa? Jadi kalau misalkan pretest sama posttest itu di subjek yang sama gitu, boleh nggak ya, Bu? Misalkan di small group langsung pretest sama posttest untuk ngelihat hasil belajarnya gitu meningkat atau enggak gitu, Bu. Kebutuhannya nanti apa? Wawancara doang sih, Bu. Ya, tadi kan berarti kan yang seperti yang Ibu sampaikan. Nanti kalau misalkan si pretest posttestnya itu pretestnya diletakkan di dalam small group, siapa tahu anak itu hasil belajarnya karena kita nggak penelitian, Najwa. Ngapain taruh di small group? Taruh aja di analisis kebutuhan. Oh iya, Bu. Baik. Ini saya nanya sekalian buat publikasi ilmiah sih, Bu. Soalnya Oh publikasi gitu. ilmiah. Oh, iya 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 iya. Oke oke. Cuma memang ini Najwa, Ibu karena tersentil omongan Prof. Sumantri ya. Tidak ada kebenaran yang mutlak ya selain berkaitan dengan agama.
Memang nggak ada buku yang mengatakan bahwa pretest posttest itu diletakkan pretest itu diletakkan wajibnya dianalisis kebutuhan, tidak. Cuma secara rasional ibu yang ketika melakukan penelitian pengembangan, kalau kita udah misalkan kita sudah analisis kebutuhan, kita sudah pergi ke validasi ahli. Lalu kemudian dari hasil si small group itu pas dilihat pretestnya kok nilainya bagus semua, kan ngulang Nazwa prosesnya, turun lagi dia, mundur lagi ke analisis kebutuhan. Mendingan pretest itu diletakkan di analisis kebutuhan ketika kita tahu bahwa anak-anak itu rendah hasil belajarnya, itu bisa langsung kita jadikan subjek penelitian. Tapi kalau hasil belajar anak-anak itu ternyata dominannya adalah sudah baik, kita bisa pindah lokasi penelitian, gitu loh. Kegunaannya sebetulnya di situ, Nazwa. Lagi ya Bu, 8 orang itu orang yang Iya, beda terus di field test beda beda siswa iya. lagi ya Bu. Betul, makanya sebelum analisis kebutuhan, minta daftar absen, punya fotokopi absen si siswanya. Kalau misalkan nggak ada gurunya, Nazwa buat daftar hadir. Anak-anak diminta nulis namanya. Nah, nanti daftar nama itu dipegang. Ketika misalkan Nazwa sudah ambil 3 anak, Taufik, Fitria, Alia. Si Taufik Fitria Alia itu ditandain, oh dia akan jadi one to one. Tapi pastikan, misalkan mohon maaf ya Fik, misalkan Taufik ini kemampuan belajarnya lambat. Oh si apa namanya Fitria ini kemampuan belajarnya sedang, Alia itu kemampuan belajarnya tinggi. Dicatat, ditanyakan atau enggak ditanyakan dulu ke gurunya. Dari 32 anak ini mana Bu yang kemampuan belajarnya bawah? Mana Bu kemampuan belajarnya sedang, atas? Itu dicatat sama kamu, ada kolom berikutnya. Masukin satu kolom keterangan. Nah, kalau sudah diingat, itu nggak boleh dipakai lagi. Ya, nah nanti di tahap small group, nggak perlu lagi lihat bawah, sedang, atas, tapi tentukan aja udah langsung 8 anak siapa. Nah, paling gampang misalkan absensinya nomor 1 sampai nomor 8 aja dari daftar hadir yang sudah kamu bagikan. Anak-anak itu diberikan lagi soalnya. Gitu loh, Nazwa. Baik Bu. Berarti di analisis kebutuhan kita juga ngasih tesnya ke seluruh anaknya gitu ya Bu? Atau Iya, ngasih tesnya ke seluruh anak. Cuma bedanya akan ada 3 siswa yang tidak mengerjakan postes. Kenapa? Karena di one-to-one tidak ditanyakan postes. Tapi kalau mau ditanyakan postes, boleh nggak Bu? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. oh baik Bu. Ya, cuma di small group sama field testnya harus ada postes. Kalau Ibu biasanya gini Nazwa, kalau turun lapangan, sebaiknya cari sekolah yang paralel. Jadi kelas 5A, 5B. 5A Ibu jadikan small group, 5B Ibu jadikan field test. Kenapa? Nanti kecemburuan. Kenapa kok kecemburuan? Misalkan, kok kamu ngerjain apa? Kok aku nggak disuruh Pak Guru ngerjain ini, gitu kan? Kan kamu cuma ngambil 8 anak, padahal jumlah anaknya itu 32. Misalkan kamu wafer aja. Kok aku nggak dikasih wafer ya? Ibu menghindari hal-hal kayak gitu, Nazwa. Biasanya semuanya akan tetap Ibu ambil, ya, tapi Ibu saring hanya 8 anak, lalu kemudiannya filtrase pindah. Cuma resikonya analisis kebutuhannya 2 kelas, Nazwa jadinya. Gitu loh. Jadi itu tergantung strategimu aja. Tapi Ibu pada saat itu adalah usia 5-6 tahun, Ibu menghindari yang namanya kecemburuan iri-irian di dalamnya, maka Ibu pakai strategi begitu. Ya, makanya ada dulu biaya untuk ininya mahal juga snacknya. Ya meskipun snacknya cuma murah ya, tapi ya bisa sampai 20.000 per anak, dan bahkan kalau anak usia 5 orang orang asing masuk ke dalam kelasnya, Ibu nongkrong di kelas itu 2 minggu, ya. Cuma duduk aja. Ibu ngapain di sini, Ibu? Iya, Ibu mau lihat-lihat kamu aja, main-main. Jadi ikut ikut
supaya dia tidak asing dengan ibu. Nah, ketika sudah 2 minggu, baru ibu minta tolong gurunya untuk membelajarkan si anak-anak itu dengan menggunakan media. Ya, jadi nggak serta-merta cuma nih kasih ininya, kasih instrumennya enggak. Jadi berkali-kali dan bahkan makanya kenapa mahal ya. Ya, ibu ada sekedar konsumsi makan siang untuk para gurunya gitu. Tapi kalau mungkin kalau anak S1 nggak usah begitu, dan itu terlalu berat. Nanti kalau Anda ambil doktor aja itu yang biasanya kayak gitu-gitu tuh. Karena kan kalau doktor itu tuntutannya menemukan teori. Nah, itu yang beratnya di situ. Untuk menemukan teori, maka proses penelitiannya itu harus benar. Gitu ya, Naswa? Baik, Bu. Berarti misalkan saya analisis kebutuhannya di kelas A sama B nih, Bu. Nah, Hmm. nanti di one-to-one sama small groupnya di kelas A, field testnya di kelas B, gitu boleh, Bu? Iya, boleh. Baik, Bu. Boleh gitu. Terima kasih, Nah, Bu. kecuali dengan catatan ya Naswa, nggak ada perbedaan ya, nggak ada kelas unggulan. Misalkan kelas A kelas unggulan, kelas B reguler, jangan begitu ya. Sama. Iya, Bu. Nggak ada sih, Bu, kayaknya. Soalnya Heeh, siswanya juga sama, 22 juga isinya. ya udah, gitu aja caranya. Jadi semuanya dikasih biar mereka nggak cemburu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Aduh, Al, ibu udah mau rapat ya. Udah jam 10 kurang. Aduh, tolong di ini absen. Itu nggak ada lagi ya, Al. Siapa tadi? Irfan ada nggak, Irfan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Temannya Irfan siapa? Kelompoknya Irfan? Ada Ada Karya. Karya. Siapa? Karina. Kak sama Kak Putri. Karina enggak? Enak badan lagi sakit, Bu. Riantinya? Nggak bales tadi. Hmm. Maksudnya kalau satu kelompok itu jangan semuanya nggak hadir. Ibu nggak akan berlakukan di mata kuliah ini semua ya, karena itu supaya adil. Beda sama media pembelajaran. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Oh ya, kita akan ketemu di tanggal 4 ya. Al, kalau bisa jangan sore-sore, Al. Mungkin dari tanggal 3 ya, Al, sudah selesai teman-teman upload supaya nanti di hari kok ya benar-benar tanggal 3 pagi lah, Al. Supaya di hari Kamis tanggal 4-nya bisa Ibu kasih masukan dan kita akan komentarin metodologinya. Oke, kalau begitu kita akhiri sampai di sini semuanya.